Lalu kotanya bisa dicari sesuai modulnya DKI Jakarta. Kode posnya 14360. Kalau udah, kita lihat di modul, kita ke bagian fitur dasar. Nah, di perusahaan itu bawahnya ada fitur, kalian bisa klik fiturnya. Lalu di fitur itu di sini bacaannya adalah beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Bagi yang tadi masih jaringannya kurang bagus ya, mungkin bisa login ulang lagi aja, keluar terus login lagi gitu. Kita lanjut ya, yang fitur dasar tadi yang pertama itu terkait dengan SGD, terus yang kedua itu terkait dengan pajak, dan ketiga itu terkait dengan aset. Jadi di fitur dasar itu yang di checklist itu multi mata uang, terus pajak, sama pencatatan aset. Selain dari ketiga itu dianceng-entang atau tidak di checklist ya teman-teman. Oke, mungkin bisa dicatat poin aja yang dicentang. Jadi di fitur dasar ini ada 3 yang dicentang, yaitu multi mata uang, pajak, dan pencatatan aset. Selanjutnya di sebelahnya perusahaan itu ada penjualan, bisa kalian klik penjualannya. Lalu di modul itu poin pentingnya ada penawaran penjualan, retur penjualan, komisi salesman, dan jasa pengiriman sama syarat dan tenggang waktu. Berarti di penjualan itu kalian perlu menceklis bagian penawaran dan pesanan penjualan, lalu retur penjualan, dan tenaga penjualan atau salesman. Selain dari ketiga itu di Ancentang. Ada 4. Lalu di bagian lainnya itu kalian checklist jasa pengiriman dan syarat pembayaran. Selain itu di unchecklist atau tidak dicentang. Jadi secara keseluruhan di penjualan ini ada 5 yang dicentang. 3 di penjualan yaitu penawaran dan pesanan penjualan, terus retur penjualan sama tenaga penjualan atau salesman. Di bagian lainnya itu ada 2, jasa pengiriman dan syarat pembayaran. Selanjutnya kita ke sebelahnya lagi yaitu pembelian. Di pembelian di sini membuat PO dan proses pengiriman. Itu adalah pesanan pembelian. Jadi kita perlu checklist pesanan pembelian sama di Ancentang atau tidak oleh pemasok lain. Itu kita ke persediaan di sebelahnya pembelian. Nah, di sini ada 3 yang perlu dicentang. Yang pertama itu terkait dengan permintaan barang. Lalu di sini gudangnya ada 2, berarti menggunakan multi gudang. Yang ketiga adalah kegiatan memproduksi atau merakit barang, yaitu produksi sederhana. Jadi selain itu diancentang.
Ya, di persediaan ini jadi ada tiga ya semuanya yang dicentang, ada permintaan barang, multi gudang, dan produksi sederhana. Kalau udah sampai sini bisa disimpan di bagian bawah, bisa klik simpan. Oke, buat yang ketinggalan bisa dilihat lagi aja modulnya, ada di modul semua. Ketinggalan, yang ketinggalan sampai mana? Nggak tahu nih, Intan. Coba atas Intan ngomong. Intan. Di bagian fitur, Kak. Oh, bagian fitur. Oke. Buka modulnya nggak? Tadi baru sampai fitur apa? Yang checklist-checklistnya? Ini bagian yang perusahaan ya, checklistnya ada tiga. Multi mata uang, pajak, dan pencatatan aset. Tuh. Selanjutnya di sebelahnya ada penjualan. Di sini ada 5 yang perlu dicentang, yaitu bagian penjualannya ada penawaran dan pesanan penjualan, lalu ada retur penjualan dan tenaga penjualan atau salesman. Yang di bagian lainnya ada 2, jasa pengiriman dan syarat pembayaran. Selanjutnya di sebelahnya di bagian pembelian ada 2 yang perlu di checklist, yaitu pesanan. Di bagian persediaan ada 3 yang di checklist, yaitu permintaan barang, multi gudang, dan produksi sederhana. Kalau udah bisa disimpan. Tuh, bisa. Oke, selanjutnya karena ini kita kan baru ya, kita perlu ngecek dulu terkait dengan pajak dan nambahin mata uang. Karena tadi di fitur dasar yang poin pertama itu beberapa pelanggan yang pemasok masih menggunakan SGD. Berarti kita harus nambahin mata uang Singapura dolar. Caranya itu dengan kalian ke perusahaan lalu ke mata uang. Ke perusahaan lalu ke mata uang, kalian tinggal searching aja SGD. Disimpan aja. Jangan lupa step by stepnya juga sambil ditulis ya. Oke, kalau misalnya kalian udah nyimpen, kalian bisa ngelihat di bagian yang hijau-hijau teman ya, ada dolar, ada rupiah sama dolar. Kalau mau balik lagi bisa klik yang sama. Nah, terus selanjutnya tadi kita ngecek pajak ke bagian pajaknya, perusahaan lalu pajak. Di pajak ini kita ngecek, jadi kita langsung ke yang hijau
hijau tadi. Nah, di sini itu tertera PPN-nya itu 12. Sedangkan di modul itu masih 11% teman-teman. Jadi kalau yang 12 ini tuh udah otomatis dari akturatnya. Cuman karena kita masih ngikutin modul, maka dari itu di modul itu di halaman 1 yang daftar barang, kalian bisa apa ya bahasanya? Bisa dulu. Dicek ini termasuk kayak gini apa? Di apa ya? Di kebet. Kalian bisa buka di modulnya itu di halaman 1, tapi yang daftar barang tuh teman-teman di bagian bawah itu ada tulisan seluruh transaksi penjualan dan pembelian perusahaan menggunakan PPN 11%. Nah, karena dari akuratnya itu otomatis 12%, perlu kita ubah jadi 11%. Cara ubahnya tadi tinggal klik yang PPN-nya, terus angkanya diubah jadi 11%. Untuk PPN ini itu kalian nanti lihat di modulnya pas waktu ujian. Kalau memang di modulnya itu nggak ada keterangan PPN-nya, kalian bisa pakai yang otomatis dari akuratnya. Cuman kalau ada keterangan di modulnya terkait PPN, kalian bisa ubah sesuai dengan modulnya ya. Kalau udah ini bisa disimpan. Kak izin pelan-pelan Sekalian ya. Oke. Nah, tadi ini PPN yang udah disimpan, kalian bisa lihat lagi yang di hijau-hijau tadi. Nah, ini udah berubah jadi 11%. Kak, maaf ketinggalan yang dari mata uang. Mata uang itu tadi stepnya adalah ke perusahaan lalu ke mata uang. Terus di sini kita klik cari, pilih SGD ya. Nah, kayak gini terus diklik. Nah, diklik. Terus kalau udah bisa langsung disimpan. Tapi jangan disimpan oleh. Kak maaf tadi yang Kalau yang udah tadi bisa cek. Kak maaf tadi yang preferensi yang pajak itu diisinya apa? PPN. Yang pajak itu kita ke perusahaan lalu ke pajak, bukan ke pengaturan atau preferensi ya. Ke sini. Terus ke pajak nih. Perusahaan terus ke pajak. Oh, dari perusahaan. Untuk yang mata uang aman. Aman, Kak, yang mata uang. Oke. Ini karena kita udah input, jadi kita nggak input lagi ya, makanya ini dibatalin. Gitu. Oke, terus tadi yang pajaknya udah aman belum? Udah diganti 11%. Bentar dulu. Oke. Iya, Kak, yang pajaknya belum juga. Nah, kalau yang pajak ini sekalian semuanya perhatiin ya. Pajak itu tadi ke perusahaan, lalu ke pajak. Perusahaan, lalu ke pajak. Kalian langsung cek yang hijau-hijau ini. Nah, di sini ada. Kalau kalian masih 12%, kalian bisa ubah jadi 11%. Dengan klik ini, terus kalian ganti nih angkanya di sini. Kalau udah nanti simpennya di sini ya teman-teman. Simpan. Apakah udah aman semuanya? Kak, katanya nggak bisa. Ini ada peringatan sudah ada data lain dengan keterangan pajak pertambahan nilai. Coba klik yang bagian hijau-hijaunya. Kayak gini nggak? Kayak di layar nggak? Iya, kayak gitu, tapi 12%. Nah, itu diklik. Si PP-nya diklik aja. Udah diklik? Sudah.
Nah, terus angkanya diubah jadi yang 12 jadi 11. Jadi kalau bagian Oke, pajak sudah itu kita Kak. nggak bikin baru ya, tapi kita oke, udah disimpan ya. Sudah. Oke, jadi tadi yang pajak itu kita langsung ngambil dari yang bagian ijo-ijonya semuanya. Jadi nggak perlu bikin baru. Makanya tadi kayaknya ada yang bikin baru, makanya udah ada gitu kan di situ ngomongnya. Oke, kita next ya. Selanjutnya kita udah mulai masukin data Excel-nya teman-teman. Yang pertama itu di sini ada daftar akun. Caranya itu kita ke buku besar, lalu ke akun perkiraan. Buku besar, lalu ke akun perkiraan. Kita ke yang bagian ijo-ijo tadi, yang di pojok atas. Ijo-ijo, seperti ini tampilannya udah semuanya. Kalau udah di sini ada impor data nih. Bisa kalian klik impor data, impor dari Excel. Terus kalian pilih filenya. Terus kalian masukin daftar akun yang nomor 1. Yang satu ya, yang daftar akun. Jadi nanti masukin filenya ini tuh satu-satu. Yang pertama ini kita daftar akun dulu. Kalau udah bisa unggah, klik unggah. Lalu di bagian ini teman-teman, udah sampai sini belum ya? Kak, pelan-pelan tadi yang impor data yang mana? Impor data ini nih. Ke buku besar, lalu ke akun perkiraan udah. Buku besar, akun perkiraan. Terus klik yang warna hijaunya nih. Hijau-hijau. Terus tampilannya seperti ini. Udah semuanya kayak gini tampilannya? Udah. Udah, terus di situ ada impor data. Kalian bisa klik impor data, terus impor dari Excel. Nanti muncul yang bagian tadi, bagian awal. Sebelum diunggah tuh. Udah belum ya? Udah semua? Kalau udah, kita bisa lanjutkan bagian ini. Terus di konfirmasi impor data, jangan lupa di checklist bagian atasnya. Jadi tadi sekalian kalian unggah, terus nanti ada tampilannya itu dilanjutkan. Nah, yang bagian 2 ini itu kalian checklist yang bagian atasnya dulu untuk update data, lalu baru kalian lanjutkan lagi. Kak, ulang Kak, pelan-pelan. Kalau ada impor data kita nggak bisa mau. Ya bisa sih. Tapi ya harus dulu kan. Gak apa-apa dah. Tunjuk dulu aja. Aja, bisa. Oh, ulangin aja dari awal. Buku besar, lalu ke akun perkiraan, udah dengan di pertengahan udah lanjut baru
ngomong. Udah nyampe sini teman-teman? Sudah. Udah, terus kita ke bagian yang ijo-ijo, yang di pojok. Di situ ada fitur ini impor data. Kalian perhatiin di layarnya impor data. Udah semua sampai sini? Sudah. Nah, terus klik terus impor dari Excel. Nah, tampilannya kayak gini. Kalian bisa klik ini gambar dokumen gini Yang di bawah. yang di bawah itu. Bisa dilihat kursornya. Lalu tadi kan kalian udah download file Excel-nya kan? Dan udah diekstrak juga jadi file Microsoft Excel. Kalian bisa pilih Udah sampai sini? LS Pak. Kenapa? Sudah. Sudah. Oke, kita klik unggah. Nah, ini ada pemetaan kolom data. Pemetaan kolom data ini kita bisa lanjutkan aja. Selanjutnya di sini ada konfirmasi impor data. Kita perlu checklist yang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Udah sampai sini semuanya? Sudah. Udah. Bisa dilanjutkan. Oke, bisa dilihat di layar, sama nggak kayak kalian? 72 data berhasil, 1 data gagal diproses. Sama. Sama. Nah, kalian bisa unduh data gagalnya. Unduh data gagalnya Kak, maaf, boleh dipencet. diulang nggak dari pemetaan Terus kolom udah data? otomatis unduh. Kenapa? Boleh diulang? Dari pemetaan kolom data. Nggak bisa kembali ya? Pemetaan kolom data. Dari pemetaan kolom data. Oh, lanjutkan. Lanjutkan yang di bawah. Yang warna biru. Udah belum? Ini kita stuck di pemetaan kolom data, Kak. Nah, iya pemetaan kolom data itu di bagian bawahnya ada lanjutkan warna biru. Coba dilihat. Oh. Itu diklik lanjutkan. Oh iya, Udah lanjutkan. sudah. Nah, terus nanti ada konfirmasi ya. Impor data. Konfirmasi impor data. Kotaknya. Nah, itu ada lakukan update, itu di checklist kotaknya. Oke. Oke, kalau udah di checklist bisa lanjutkan lagi. Kok begini sih? Nggak bisa. Udah berhasil kayak di tampilan share screen. Sudah. Udah, kalau udah di situ kan satu data gagal diproses ya. Jadi kalian harus unduh data yang gagalnya. Kalau udah diunduh bisa kalian buka ya. Dibuka Excel-nya. Udah teman-teman kayak tampilan yang di depan. Kak, maaf Kak.
Udah kayak di nge-lag. depan? Oke. Nge-lag siapa? Kita ya. Abang kan mereka ini. Udah kayak di depan belum teman-teman Excel-nya? Langsung aja. Langsung ini dulu, ini dulu. Jadi mereka udah belum? Udah teman-teman sampai sini. Jadi tadi kan di-download yang data yang gagalnya, terus kita buka si file data yang gagalnya itu. Udah semuanya? Oke, kalau udah kita bisa enable editing ya teman-teman. Oke. Kita kosongin bagian mata uangnya. Jadi di sini bisa ditarik dulu aja ya. Nah, di bagian mata uangnya itu kan di sini tertera SGD ya. Bisa dikosongin aja. Kenapa dikosongin? Karena kalian bisa lihat di kolom H, errornya, itu mata uang akun harus sesuai dengan mata uang default. Mata uang default akurat tadi tuh rupiah. Jadi sebenarnya bisa diganti dengan IDR atau dikosongkan saja. Jadi kita milih untuk dikosongin aja. Nah, Excel ini kalian simpan. Udah sampai situ teman-teman? Astaga, apa sih? Ada dua data yang gagal. Untuk AGES bisa coba di-download data yang gagalnya, terus apa yang errornya, data errornya yang mana? Iya, penjelasan di sininya nih. Iya, coba bisa dilihat errornya karena apa. Udah dibuka belum? Teman-teman yang lain udah sampai sini belum ya? Halo. Yang lain udah sampai sini belum, guys? Yang mata Kak, punya uangnya aku yang gagalnya ada 2, Kak. iya, dibuka dulu Iya, data coba. gagalnya. Ya, udah. Udah, terus di situ tulisannya apa yang gagal, namanya apa? Kalau ini kan diskon penjualan SGD. Kalau di kamu apa yang gagal? Barang terkirim sama diskon penjualan SGD. Nah, diskon penjualan SGD itu mata uangnya tadi kan ada SGD. Itu bisa dikosongin. Iya, Dihapus bagian Dihapus. mata uangnya. Kak, sudah. Kalau yang satunya itu kenapa errornya alasannya? Di bagian sininya nih. Tidak dapat merubah tipe akun. Tipe akun. Coba. Nama akunnya apa tadi yang satunya selain diskon penjualan SGD? Barang terkirim. Kode perkiraannya apa? Tipe akunnya apa? Kalau di sini kan 1105. 1105. Oh ini nih. INTR. Persediaan. mungkin bisa akun induk akun induknya di perusahaan nggak sih? Aku belum ke akun induk sih. Kak, Enggak yang. Iya, tadi yang panggil kakak siapa? maaf, aku ketinggalan dari referensi. Referensi. Iya, yang awal banget, yang abis ini data. Yang fitur itu. Yang fitur dasar, Kak, yang perusahaan. Oke, bentar ya. Itu apa aja, Kak, yang di checklist? Tadi yang boleh dilihat modulnya, coba dicek di modul, itu semuanya ada di modul semuanya.
Yang tadi tuh tunjuknya gimana ya? Si Iya, barang itu barang terkirim. Gimana sih? Si Agnes boleh kirim screenshotan Excel-nya nggak ya? Data yang gagalnya itu. Masih pada ketinggalan dari antara Iya. itu gimana ya? Yang fitur, oh dikiranya tuh ini fitur ke bawah tuh. Harusnya kan fitur ini terus ke samping. Itu kamu mau ngecek. Ini kan gitu. Dulu ya Agnes. Cuma kamu jelasin dulu yang fitur tadi cuma maksudnya dia ketinggalannya udah dari kemana atau ada yang ketinggalan sekali. Ini jangan ditutup dulu aja, ngomong aja nanti. Ngomong aja. Tapi ini udah on cam ya? Ada off cam? Udah kita nggak mati nyala. Itu dasar. Tadi buat yang masih di fitur Kak. ya, harap diperhatikan lagi. Nah, Yang di checklistnya apa aja Kak? Ini pajak,